Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang bisa berjalan di atas air. Sa'ad adalah putra dari Abi Waqqas dan Hamnah, putri Sufyan bin Umayyah. Sa'ad adalah paman Nabi Muhammad SAW dari garis ibu. Ia dilahirkan di Mekah. Ia berasal dari keturunan klan Zuhra dari rumpun suku Quraisy, klan di mana Aminah binti Wahab, ibu dari Nabi Muhammad, lahir dan dibesarkan oleh kedua orang tuanya. Nasab Sa'ad bertemu dengan Nabi Muhammad pada Kilab, sementara dari garis ibunya bertemu pada Qusay. Sa'ad terlahir dari keluarga bangsawan yang kaya raya. Ia dibesarkan di sebuah lingkungan yang sebagian besar masyarakatnya memiliki kepercayaan dan moral yang bobrok, yakni menyembah berhala. Meskipun demikian, ia sangat benci dengan praktek keagamaan dan cara hidup yang dianut oleh masyarakatnya itu. Tidak seperti kebanyakan pemuda-pemuda di Mekah, Sa'ad tidak pernah menghabiskan masa mudanya dengan berbagai kesenangan dan hiburan. Ia membuat usaha pembuatan panah dan tombak serta melayani jasa perbaikan. Karena usaha itulah Sa'ad sangat pandai memanah. Sa'ad masuk Islam ketika masih berusia 17 tahun. Saat itu ia bermimpi seolah-olah ia berada dalam kegelapan, sehingga ia tidak bisa melihat apa-apa. Tiba-tiba saja ia melihat bulan yang sangatlah terang, lalu diikutinya cahaya bulan itu. Saat seolah-olah melihat orang lebih dahulu mengikuti bulan tersebut, tak disangka di tempat itu ia melihat Ali dan Abu Bakar. Kemudian ia bertanya mengenai keberadaan mereka di tempat tersebut. Saat bangun tidur, Sa'ad merenung mencoba mengotak-atik teka-teki mimpinya itu. Pada keesokan harinya, Sa'ad menemui Abu Bakar untuk menanyakan arti mimpinya semalam. Abu Bakar pun berkata, "Sesungguhnya Muhammad bin Abdullah adalah orang yang jujur lagi terpercaya. Beliau menyuruh kepada agama yang baru dan melarang terhadap penyembahan berhala. Aku dan Ali telah mengikuti beliau. Wahai Sa'ad, masuk Islamlah." Sa'ad akhirnya memeluk Islam. Keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas mendapat reaksi negatif dari ibunya. Ketika ia sedang melaksanakan sholat isya di kamarnya, sang ibu memergokinya. Beberapa kali ia dipanggil oleh ibunya, namun tidak ada jawaban dari Sa'ad. Sa'ad tidak menoleh dan tidak memperdulikan panggilan ibunya. Dengan nada marah ibunya bertanya, "Sa'ad, apa yang engkau lakukan?" Karena tidak ada jawaban, ibunya masuk dan melihat Sa'ad sedang menoleh ke kanan dan ke kiri, yaitu salam dalam sholat. Kemudian ia segera memenuhi panggilan dari ibunya. "Ada apa wahai ibu?" tanya Sa'ad. Ibunya bertanya lagi, "Apa yang sedang engkau lakukan? Kepada siapa engkau bersujud wahai Sa'ad?" "Saya bersujud kepada Allah, Tuhan pencipta alam semesta yang maha pengasih lagi maha penyayang, pencipta segala sesuatu, pencipta langit dan bumi," jawab Sa'ad kepada ibunya. Sang ibu berkata, "Apakah engkau menyembah selain kepada Tuhan kita dan Tuhan nenek moyang kita?" Sa'ad menimpali, "Tuhan kalian hanyalah terbuat dari batu yang tuli." "Sa'ad, engkau telah merendahkan akal kita dan nenek moyang kita. Kembalilah ke agamamu dan tinggalkanlah agama yang dibuat-buat itu," sahut ibunya semakin marah. Sa'ad kemudian menjawab, "Ibu, aku tidak akan meninggalkan agamaku. Islam adalah agama yang benar dan aku mengajak Anda untuk memeluk Islam." "Sa'ad, kembalilah ke agamamu. Jangan membuat ibu marah.
Jangan keluar dari agamamu karena engkau akan merugi. Rayu ibu Sa'ad kembali. Namun dengan tegas Sa'ad mengatakan, aku yang berharap ibu mau mendengarkanku. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada Anda ke jalan yang benar, jawab Sa'ad dengan tegas. Beberapa hari kemudian ibu Sa'ad mogok makan dan minum. Sama sekali ibundanya tidak mau menyentuh makanan dan minuman. Hingga akhirnya sang ibu merasa sangat lapar dan haus. Badannya menjadi lemah sampai hampir pingsan. Sa'ad lalu masuk ke kamar ibunya mengajaknya untuk makan. Namun ibunya menolak. Lalu menangis dengan harapan tangisannya bisa membuat hati Sa'ad menjadi luluh. Sa'ad menundukkan matanya lalu berkata kepada ibundanya, apa ibu tidak makan? Ibunya menjawab, tidak, aku akan terus begini sampai mati. Berkali-kali sang ibu membujuk Sa'ad agar kembali ke agama nenek moyangnya serta menyembah kembali Lata, Uzza dan Hubal. Namun Sa'ad justru mengatakan, demi Allah, seandainya ibu memiliki 1000 nyawa, lalu ia keluar satu persatu, aku tidak akan meninggalkan agama ini. Sa'ad menjelaskan kepada ibunya. Sa'ad lalu meninggalkan ibunya dan keluar. Ia kemudian membawa ibunya ke ruang makan dan mempersilahkannya duduk. Pada akhirnya sang ibu pun mengambil makanan dan memakannya. Melihat sang ibu sudah mau makan, Sa'ad sangat gembira dan bahagia. Kisah inilah yang menurut Al-Zahabi dan Ibnu Katsir melatar belakangi turunnya surat Al-Ankabut ayat 8. Pada bulan Syafar 16 Hijriah atau 638 Masehi, Umar menginstruksikan Sa'ad untuk berangkat ke Madain. Sesampainya di Bahurasir, sebuah wilayah paling bawah, Sa'ad meminta dicarikan perahu-perahu untuk menyeberangkan orang-orang ke daerah yang lebih tinggi. Akan tetapi mereka tidak menemukan satupun perahu karena orang-orang Persia telah mengambilnya. Mereka lalu tinggal di Bahurasir untuk beberapa hari. Bertepatan bulan Syafar, pasukan yang dipimpin Sa'ad memintanya agar segera menyeberang, melanjutkan perjalanan. Namun Sa'ad melarang mereka, sehingga datanglah Al-Lats, orang-orang kafir menemui Sa'ad. Mereka menunjukkan Sa'ad tempat yang airnya sedikit, yang bisa mengantarkan mereka ke seberang. Akan tetapi Sa'ad menolak dan ragu-ragu untuk mengikuti tawaran Allah tersebut. Kaum muslimin pun terkejut melihat air yang sedikit tadi menjadi pasang. Pada malam harinya Sa'ad bermimpi melihat pasukan Islam melintasi dan melewati sungai itu, serta melihat pasang surutnya air begitu besar. Sa'ad pun berniat untuk menafsirkan mimpi menyeberangkan pasukan kaum muslimin ke sungai itu. Maka Sa'ad mengumpulkan orang-orang lalu memuji Allah dan berkata, musuh kalian telah berlindung dari kalian di sungai ini, sehingga kalian tidak dapat menghabisi mereka. Sebaliknya jika mau mereka dapat menghabisi kalian, mereka dapat melawan kalian dengan perahu-perahu mereka. Tidak ada yang perlu ditakutkan untuk melawan mereka. Saya berkeinginan menyeberangi sungai ini karena mereka. Mereka semua berkata, Allah memberi azab kita dan engkaulah yang berhak memberikan keputusan, maka lakukanlah. Siapa yang mau mengawali untuk menjaga kita di belakang dari serangan musuh Persia, agar mereka tidak menghalangi pasukan kaum muslimin sampai ke seberang? Maka diutuslah Asim bin Amr yang kemudian diikuti oleh 600 personel yang gagah berani. Saat menunjuk Asim sebagai pemimpin mereka, lalu berdiri di tepi sungai Dasla. Saat berkata lagi, siapa yang mau ikut denganku di barisan depan untuk melindungi kita dari musuh? Sekitar 60 orang dari mereka maju. Kemudian Saat membagi mereka menjadi 2 kelompok. Kelompok penunggang kuda betina dan kelompok penunggang kuda jantan. Mereka lalu menyeberangi Dalja. Bila Saat melihat Asim telah berjaga-jaga di belakang, maka ia mengizinkan orang-orang untuk menyeberang. Saat berkata,
Kami memohon pertolongan Allah dan berserah diri kepadanya. Allah lah yang memberi kecukupan kepada kami, dan Dia adalah sebaik-baiknya zat untuk berserah diri. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah yang maha mulia dan maha agung. Setelah itu mereka menyeberangi dan berjalan terapung di atas air sambil bercakap-cakap, layaknya ketika berada di darat. Pasukan Persia terkejut melihat kejadian yang tidak mereka sangka-sangka itu, sehingga mereka melarikan diri dan segera membawa harta mereka. Pasukan Islam masuk ke Bahurasir pada bulan Safar tahun 16 Hijriah dan mengambil sisa kekayaan Raja Kira yang ada di dalam kerajaannya sebanyak 3 miliar dinar, dan juga mengambil kekayaan Raja Shirawai dan raja setelahnya. Sa'ad meninggal dalam usia 83 tahun pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia meninggal di pangkuan anaknya Mus'ib. Di saat-saat sekarat, Mus'ib meluapkan kesedihannya hingga mengeluarkan air mata. Melihat anaknya menangis, Sa'ad bertanya, "Anakku, kenapa engkau menangis?" "Karena persinggahan terakhirmu, wahai ayahku," jawab anaknya. Sa'ad berkata lagi, "Anakku, janganlah engkau menangis. Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksaku, karena aku termasuk penduduk surga." Sa'ad berwasiat kepada anaknya agar mengkafaninya dengan selendang dari wol yang pernah ia pakai pada saat perang Badar. Ia wafat di rumahnya di Aqiq, sekitar 10 mil dari Madinah. Jenazahnya disolati oleh istri-istri Nabi, lalu dimakamkan di Baqi, di samping makam sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Demikian kajian yang singkat ini bisa kami sajikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari kajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.